Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak,
Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara mereka, mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Untuk kita hari ini dari Lukas pasal 16 ayat 1-31. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 1-31. Dalam pasal ini Yesus memberikan 2 pengajaran yang sangat dalam. Yang pertama tentang bendahara yang tidak jujur tetapi cerdik. Yang kedua tentang orang kaya dan Lazarus. Keduanya berbicara soal bagaimana kita menggunakan harta, kesempatan, dan hidup di dunia. Yesus mau kita mengerti bahwa hidup di dunia adalah sementara, tetapi cara kita menggunakannya tentu kekekalan kita. Ayat 1-13, bendahara yang tidak jujur. Ceritanya seorang bendahara dituduh menghamburkan milik tuannya. Ia segera dipecat. Dalam kepanikan ia mencari cara agar masih diterima orang lain. Lalu ia memberi keringanan hutang pada para penghutang tuannya. Tuhan itu memuji dia bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikannya dalam memakai kesempatan. Pesan rohani buat kita, gunakan harta dengan bijak. Yesus berkata, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur." Maksudnya, pakailah harta dunia untuk tujuan yang kekal, seperti menolong orang lain, memberi dan melayani. Setia dalam perkara kecil. Uang, tanggung jawab, dan waktu adalah hal kecil, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita di situ. Tidak bisa mengabdi pada 2 tuan. Pilihan kita jelas, Allah atau mamon. Jika harta jadi tuan, kita akan diperbudak. Jika Allah jadi tuan, harta hanyalah alat. Mari kita belajar setia dalam hal kecil, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Gunakan harta dan talenta, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk pelayanan. Ayat 19-31, orang kaya dan Lazarus. Ceritanya orang kaya hidup mewah, berpakaian ungu, makanan enak setiap hari, sementara Lazarus miskin, penuh borok, terletak di depan pintu rumahnya, hanya berharap remah-remah. Keduanya mati. Lazarus dibawa di pangkuan Abraham atau ke surga, sementara orang kaya sengsara di alam maut. Orang kaya menyesal, minta setetes air, bahkan ingin keluarganya diperingatkan. Tetapi Abraham berkata, mereka sudah punya kesaksian Musa dan para nabi. Jika itu tidak diperdengarkan, mujizat pun tidak akan membuat mereka bertobat. Pesan rohaninya buat kita, kekayaan bukan jaminan keselamatan. Tidak salah menjadi kaya, tetapi salah bila harta membuat kita buta pada penderitaan orang lain. Kepedulian adalah wujud kasih. Orang kaya bukan dihukum karena hartanya, tetapi karena hatinya keras, tidak peduli pada Lazarus. Hidup hanya sekali. Setelah mati tidak ada kesempatan kedua. Pertobatan harus sekarang, bukan nanti. Soalnya diberkati Tuhan, pedulilah pada sesama yang miskin dan menderita. Jangan tunda pertobatan, waktu kita terbatas. Jadikanlah hidup kita berkat bagi orang lain, sekecil apapun itu. Kesimpulan dan penutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 16 mengajarkan kita 2 hal penting. Setia dan bijak dalam hal kecil dan dalam mengelola harta. Jangan diperbudak mamon, tapi pakailah untuk kemuliaan Allah. Hiduplah dengan hati yang peduli. Orang kaya dalam cerita Yesus menyesal karena sudah terlambat. Jangan tunggu sampai kita menyesal di akhir hidup. Ingatlah perkataan Yesus, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita hidup setia, bijaksana, penuh kasih.
agar suatu hari kita diterima dalam kemah abadi bersama Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.